Sahabat yang dirahmati Allah, apakah saat ini Anda sedang menghadapi permasalahan besar yang terasa begitu berat? Apakah Anda ingin dimudahkan Allah dalam setiap langkah dan urusan Anda? Ataukah Anda sedang terbebani hutang yang membuat hati gelisah, tidur tidak nyenyak dan berharap agar hutang cepat lunas? Mungkin juga rezeki terasa sempit meski telah berusaha sekuat tenaga. Apakah doa-doa Anda terasa belum diijabah, seolah pintu langit tertutup? Atau Anda merasa lelah dengan ujian hidup yang datang silih berganti hingga sulit menemukan ketenangan? Jika iya, maka jangan abaikan pesan penting ini, karena ada satu amalan ringan namun penuh keajaiban. Amalan ini menjadi kunci untuk membuka pintu rezeki, melapangkan hati yang sempit, dan menghadirkan pertolongan Allah dengan cara yang tak terduga. Amalkan doa ini dan rasakan sendiri keajaiban yang Allah berikan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hanya kepadanya kita memohon pertolongan dalam setiap urusan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, seluruh umat beliau yang istiqamah meneladani sunnahnya hingga akhir zaman. Sahabatku, bagaimana kabarnya hari ini? Dimanapun Anda berada saat ini, saya mendoakan dengan sepenuh hati. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada Anda. Semoga Anda senantiasa diberi kesehatan yang sempurna dan kelapangan hati dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Semoga setiap urusan Anda dimudahkan, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jalan keluar yang penuh kebahagiaan. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat Anda, melimpahkan rizki yang halal, penuh berkah dan berlimpah dari arah yang tak pernah disangka. Bagi sahabatku yang saat ini tengah memikul amanah besar atau sedang menghadapi beban hutang, saya doakan semoga Allah memudahkan langkah Anda dalam melunasinya dengan jalan yang penuh keberkahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi sebuah ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat, khususnya yang berkaitan dengan rezeki. Insya Allah, ilmu ini dapat menjadi gerbang menuju keberuntungan baru dalam hidup Anda. Ilmu ini bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga bisa menjadi jalan perubahan besar, mengubah kehidupan Anda 180 derajat ke arah yang lebih baik. Namun sebelum kita lanjutkan, saya mengajak sahabat semua untuk menyimak video ini hingga selesai. Jika Anda merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like sebagai bentuk dukungan Anda untuk channel Doa Sapar, agar terus menghadirkan konten-konten yang bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap kali channel ini menghadirkan video-video Islami yang insya Allah bermanfaat bagi kehidupan Anda. Anggaplah channel ini sebagai rumah bagi kita semua, tempat berbagi kebaikan dan harapan. Jangan ragu untuk menuliskan doa terbaik Anda, cita-cita, atau hajat Anda di kolom komentar. Semoga banyak saudara muslim yang membaca komentar Anda, lalu ikut mengaminkan. Insya Allah, itu bisa menjadi perantara terkabulnya doa-doa Anda. Doa seorang muslim untuk saudaranya, terlebih yang tidak saling mengenal, memiliki kekuatan yang begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku yang dirahmati Allah, salah satu amalan penuh keberkahan untuk membuka pintu rezeki adalah membaca surat Al-Fatihah. Biasakanlah membaca surat Al-Fatihah secara rutin. Mengapa Al-Fatihah? Karena surat ini adalah umul kitab, induk dari Al-Quran. Tidak diragukan lagi, Al-Fatihah memiliki kedudukan yang amat mulia. Dalam berbagai riwayat disebutkan, Al-Fatihah memiliki keutamaan sebagai pembuka segala kebaikan. Bukan hanya untuk memohon kesembuhan dari penyakit, tetapi juga untuk membuka pintu rezeki yang seolah-olah tertutup rapat. Sahabatku, apabila saat ini Anda merasa rezeki terasa sempit, hutang yang menumpuk, kebutuhan belum terpenuhi, atau usaha dan bisnis Anda
terasa berjalan di tempat, dan berbagai kesulitan hidup menghampiri. Mungkin inilah saat yang tepat untuk mulai menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada diri Anda sendiri. Lalu, bagaimana cara mengamalkan wirid Al-Fatihah ini? Silahkan siapkan alat tulis seperti pulpen dan kertas agar bisa mencatat dengan baik. Orang yang belajar dan mencari ilmu, tetapi tidak menuliskannya, bagaikan seorang pemburu yang tidak membawa tali pengikat. Hasil buruannya dibiarkan begitu saja, hingga akhirnya lepas kembali. Demikian pula dalam menuntut ilmu. Jika tidak dicatat, maka ilmu itu perlahan akan hilang. Sahabatku yang dimuliakan Allah, inilah cara pertama mengamalkan bacaan Al-Fatihah. Awali dengan mengucapkan salam. Salam ini ditunjukkan untuk diri sendiri. Ucapkanlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ucapkan salam itu dalam hati, seakan-akan Anda sedang berhadapan dengan diri sendiri. Bayangkan sosok Anda hadir di hadapan Anda, kemudian sampaikan salam kepadanya. Mengapa harus salam? Karena salam adalah doa dan juga wujud kasih sayang kita kepada diri sendiri. Saat kita menyampaikan salam kepada diri sendiri, sesungguhnya kita sedang menunjukkan rasa sayang dan penghargaan kepada diri kita. Ini adalah langkah awal untuk berdamai dengan hati dan pikiran kita sendiri. Setelah salam, lanjutkan dengan memanggil nama Anda sendiri dengan penuh kelembutan. Sebutlah nama lengkap Anda. Jika perlu, tambahkan nama ayah Anda sebagai bentuk penghormatan. Misalnya, jika nama Anda Alvin bin Kasno, maka ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alvin bin Kasno. Ucapkan dengan tulus, seolah Anda berbicara dengan sahabat terdekat. Selanjutnya, lantunkan doa. Tidak masalah menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah sesuai kenyamanan Anda. Pilihlah doa apapun yang berisi kebaikan, permohonan, dan harapan terbaik. Yang terpenting, doa itu ditunjukkan untuk diri Anda sendiri, sebagai ungkapan kasih sayang kepada jiwa Anda. Misalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Alvin bin Kasno, semoga Allah senantiasa melindungi dan memberkahimu, memudahkan setiap urusanmu, dan melapangkan jalan rezekimu. Setelah dua langkah yang telah kita bahas sebelumnya, maka langkah ketiga adalah bersyukur. Ucapkan dengan penuh kesungguhan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syukuri semua nikmat dari lubuk hati yang terdalam. Hargai setiap karunia, baik yang kecil maupun yang begitu besar, yang telah Allah anugerahkan hingga detik ini. Bayangkan satu persatu nikmat itu, renungkan, dan hitunglah betapa banyak yang telah kita terima. Sesungguhnya, nikmat Allah datang dalam begitu banyak bentuk dan jumlahnya tak terhitung. Al-Quran mengingatkan kita, jika manusia mencoba menghitung seluruh nikmatnya, niscaya kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Coba pikirkan contoh nikmat yang sederhana namun luar biasa. Kita dihadirkan di bumi ini, dilahirkan dan dibesarkan oleh ibu kita dengan penuh kasih sayang. Kita diberi nafas tanpa harus membayar. Kita memiliki tangan dan kaki yang lengkap, mata yang dapat melihat dengan jelas, telinga yang bisa mendengar dengan sempurna, dan begitu banyak karunia lainnya. Bahkan, tinggal di Indonesia ini pun merupakan nikmat besar. Bayangkan jika kita berada di wilayah lain yang tengah dilanda ujian berat, seperti saudara-saudara kita di Palestina yang menghadapi cobaan dan musibah yang begitu dahsyat. Hidup di Indonesia adalah sebuah anugerah besar yang patut kita syukuri. Meski tak lepas dari tantangan dan berbagai persoalan, rasa syukur tetap harus kita hadirkan. Setelah mengucapkan Alhamdulillah sebagai wujud syukur, langkah berikutnya adalah memanjatkan doa ini. Anda boleh membacanya langsung, atau cukup memahami maknanya saja. Keduanya sama baiknya. Doanya seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni min ibadika syakirin, warzuqni min fadlika rizqan mubarakan, tayyiban yajri kama yajri nahrul mutadaffiq, la yanqati'u wa la yajif. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku, tahukah Anda apa makna doa ini? Ya Allah, jadikanlah aku hamba-Mu yang senantiasa bersyukur dan menjadi penjemput rezekimu yang berkah.
limpahkan rezeki yang mengalir deras, seperti air sungai yang tidak pernah kering. Amin ya Rabbal Alamin. Pada langkah kelima, bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali dengan penuh kekhusyuan. Hadirkan hati dan bayangkan setiap ayat yang terucap seakan menembus langit, mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu langkah yang keenam, teruskan dengan memperbanyak istighfar sebanyak 100 kali. Ucapkan Astaghfirullahaladzim. Renungkan dalam-dalam, sebab kita adalah makhluk yang tak luput dari dosa, manusia yang mudah lupa dan sering lalai. Ucapkanlah istighfar dengan penuh kesadaran, karena dosa-dosa kitalah yang sering menjadi penghalang turunnya rizki. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Keutamaan dari hadis ini tidak perlu diragukan lagi. Maka, perbanyaklah istighfar, akui semua dosa, kesalahan, dan kelalaian kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta niatkan sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya. Silahkan ditulis dan dicatat agar semakin mudah diamalkan. Kunci dari amalan ini bukan semata-mata pada banyaknya bacaan, tetapi terletak pada ketulusan hati, keyakinan penuh, dan pengharapan yang dalam kepada Allah. Yang tidak kalah penting, amalan ini perlu dijalankan dengan istiqomah. Bila dilakukan dengan niat yang ikhlas, insya Allah, dalam waktu yang tidak terlalu lama, Anda akan mulai merasakan perubahan nyata dalam hidup Anda. Bukan hanya dalam urusan materi, tetapi juga dalam ketenangan batin. Anda akan merasakan kelapangan dada dan kemudahan dalam setiap urusan. Saudara-saudaraku, ingatlah bahwa rezeki bukan hanya diukur dengan uang, kesehatan yang terjaga, keluarga yang harmonis, sahabat yang selalu mendukung, ketenangan hati, dan kehidupan yang penuh keberkahan. Semua itu adalah bagian dari rezeki yang tak ternilai. Semoga amalan ini menjadi wasilah untuk membuka pintu-pintu rezeki bagi kita semua. Jangan pernah berhenti untuk berdoa dan berusaha, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan jerih payah hambanya yang selalu bersungguh-sungguh. Terima kasih telah menyimak video ini dengan ikhlas. Semoga kita dipertemukan kembali dalam keadaan yang lebih baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.